Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua di pembelajaran TIK atau komputer. Nah, untuk minggu lalu kita kan sudah membahas mengenai perintah home bagian kedua. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai menu insert ya, terutama di perintah saves. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya siswa dapat mengetahui fungsi dari saves. Oke. Nah, bagaimana cara pembuatan saves itu dan saves itu sendiri apa? Mari kita lihat video berikut ini. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah kita akan membahas menu insert pada bagian saves ya. Saves ya, bisa dilihat pada tampilannya ya. Oke, jadi saves itu kalau seklik maka dia ada beberapa macam seperti lines, rectangle, basic shape, kemudian ada block arrow, kemudian ada equation shape, ada flowchart, ada star and banner, dan ada callout ya. Jadi untuk shapes itu sendiri masing-masing sudah ada gambar pilihannya. Oke. Nah, untuk recent shape berarti shapes yang mungkin paling sering dipakai atau barusan dipakai ya. Nah, saya akan mencontohkan satu, misalnya kita membuat shapes berbentuk rectangle atau kotak seperti ini. Nah, pada saat diklik maka akan muncul tampilan menu-menu yang baru seperti ini. Nah, mungkin perlu pertegaskan dulu ya. Ketika shapes itu dalam ukuran besar, dia tidak mempunyai tanda panah, sehingga ketika kita ingin memindahkannya, maka harus diklik tahan, baru digeser seperti ini. Tetapi ketika shapes itu dalam ukuran kecil, dia mempunyai tanda panah seperti yang kamu bisa lihat di layar. Nah, untuk memindahkan lebih gampangnya, kamu boleh klik tanda panahnya, kemudian kamu geser-geser seperti ini. Ya, sama saja. Oke, kita mulai dari menu yang pertama. Nah, untuk insert ini berarti dia yang gambar tadi, skip saja. Kemudian ada shape style. Nah, untuk shape style itu adalah style dari shapes yang sudah kita masukkan. Beberapa shape mungkin bisa saja stylenya berbeda ya. Jadi style ini sudah ada bawaan, tinggal apakah kita mau memakainya atau tidak. Misalnya seperti ini ya, atau misalnya seperti ini, atau misalnya seperti ini ya. Oke, nah kita lanjut. Yang kedua namanya adalah fill. Fill itu berarti isi dari shapes ya. Fill itu berarti isi dari shape ya. Dalam hal ini adalah warna. Jadi kalau kita ingin mengganti warnanya jadi biru, kita klik saja biru. Kalau ingin mengganti warnanya jadi hijau, kita klik saja warnanya hijau. Cukup jelas ya. Baik, kita lanjut. Di bawahnya ada outline. Outline itu berarti garis tepi. Nah, garis tepi bawaan kita punya adalah warna orange ya. Kita bisa saja ganti ini menjadi hitam seperti ini, atau misalnya kita ganti menjadi warna merah seperti ini ya. Itu untuk outline. Oke. Terus di bawahnya ada teks. Nah, teks ini tidak aktif. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai isi di dalamnya. Nah, untuk mengisi teks, kita bisa klik ya shapes-nya, kemudian ada pilihan add text. Nah, tinggal diketikkan saja mau mengetik tulisan apa. Misalnya komputer. Dalam hal ini tulisannya cukup kecil ya, karena belum kita set tulisannya jadi besar. Nah, ketika teksnya sudah aktif, saya perbesar sedikit dulu lah ya tulisannya. Saya kembali masuk ke dalam edit text, kemudian kembali ke menu home, sepilih ukurannya misalnya 24 seperti ini. Baik,
Jadi ini tulisannya sudah seperbesar. Sekarang kembali ke shapes-nya. Nah, di sini teksnya sudah aktif. Jadi teks itu bisa kita ganti. Misalnya mau di rata kiri, mau di rata kanan, atau di atas atau di bawah atau di tengah seperti ini. Ya, terserah kita. Kemudian di bawahnya ada text rotation, berarti bisa diputar sesuai dengan yang dihendaki. Dalam hal ini ada rotate all text 90 derajat. Kemudian saya kembalikan, ada rotate all text 270 derajat. Nah, ini kembali ke kita mau memakainya atau tidak ya. Lanjut di bawahnya ada warp text. Jadi warp text ini nanti kalau ada shape satu lagi baru bisa kelihatan. Contoh, insert shape lagi misalnya lingkaran ya. Jadi dalam hal ini saya memakai lingkaran ya. Nah, lanjut. Nah, misalnya warp text untuk lingkaran, saya menaruhnya di behind text, maka dia akan otomatis menjadi di belakangnya. Kalau seganti menjadi in front of text, maka dia akan di depannya. Sama juga untuk yang lain, cuma untuk yang lain ini harus ada teksnya. Saya inline with text berarti dia akan sejajar dengan teksnya. Square berarti dia akan di tengah-tengah. Type berarti dia akan di tengah-tengah dari tulisan juga ya. Stroke juga sama. Nanti kita akan contohkan ke teks ya. Dalam hal ini kita skip saja. Kemudian ada arrange. Arrange ini juga sama kurang lebih ya. Ada yang bring to front, sama kurang lebih dengan warp text tadi. Jadi bisa diatur mau bagaimana. Flip vertikal misalnya. Dalam hal ini tidak begitu nampak ya. Mungkin saya coba insert shape yang lain, misalnya segitiga. Nah, segitiga seperti ini. Arrange-nya misalnya kita buat rotate 90 derajat ya, seperti itu. Kemudian ada flip vertikal atau flip horizontal seperti ini, atau yang lainnya ya. Jadi bisa disesuaikan. Oke, misalnya di send to back berarti dia akan di belakangnya ya. Cukup jelas ya. Selanjutnya adalah size ya. Jadi kalau size ini dia untuk ukuran dari shape-nya tadi ya. Dalam hal ini masih inci, kalau kita ubah saja misalnya ini 5 ya. Enter. Nah, dia akan jauh lebih besar. Kalau ini kita buat misalnya 7, enter, dia akan lebih besar ya. Anak-anak sudah lihat video tadi? Oke. Nah, untuk kesimpulan pembelajarannya adalah dengan menggunakan shapes ya, kamu sekalian bisa ya untuk membuat berbagai macam bentuk. Demikian pembelajaran TIK sampai di sini saja hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di pertemuan akan datang dan tetap